sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Badatun Sahro dari Prodi PGSD dengan NPM 2042377 dengan Ibu. Anissa Sarjana Pendidikan, Guru SD Negeri 11 Lubuk Linggau. Nah, baiklah, di sini saya akan sedikit mewawancarai dan menanyakan tentang beberapa pengertian dan perkembangan kurikulum 2013, kurikulum Merdeka dan kurikulum nasional. Baiklah, mohon maaf Bu, pertanyaan yang pertama itu, apakah Anda memahami tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Alhamdulillah untuk kurikulum Merdeka sudah memahami karena memang sudah 2 tahun terakhir ini SD kami telah merealisasikannya. Kalau untuk kurikulum nasional yang akan datang mungkin hanya sekedar info sedikit-sedikit ya, dan belum terlaksana, mungkin hanya belum terlalu mendalam memahami. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Kalau pandangan saya untuk kurikulum Merdeka saat ini mungkin ada beberapa hal yang bagus, yang positif, yang bisa kita ambil hikmah dan pembelajarannya, karena itu untuk perkembangan siswa sesuai dengan karakter siswa. Dan pandangan saya memang perlu dilanjutkan. Kemudian untuk kurikulum nasional yang akan datang, mungkin kalau itu memang kebijakan dari pemerintah pusat, ya kami sebagai pendidik memang harus, mau tidak mau, siap tidak siap harus ikut melaksanakannya. Walaupun dari tahap dasar yang belum memahami, mungkin ketika kita sudah masuk ke tahap pelaksanaan mungkin bisa sendiri. Untuk pertanyaan yang ketiga, perbedaan apa yang mendasar yang Anda rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dan dengan kurikulum Merdeka? Sebenarnya untuk kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka dalam pelaksanaannya beda-beda tipis, karena kita mengacu kepada keaktifan siswa. Semuanya mengarah ke perkembangan siswa dan keaktifan siswa. Tapi dalam segi materi mungkin yang banyak berbeda, karena di dalam materi kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka terpisah-pisah. Jadi mata pelajaran yang tadinya ada di kurikulum 13 hilang sebagian di kurikulum Merdeka. Pertanyaan yang keempat, bagaimana tanggapan Ibu terkait isu ganti materi, ganti kurikulum? Ganti menteri. Iya, ganti menteri, ganti kurikulum. Terkait isu tersebut ya biasa saja, karena setiap orang punya pemikiran berbeda dan pandangan berbeda. Bagi saya itu ya silahkan itu ya masalah orang lain. Kalau bagi saya tidak apa-apa. Memang setiap orang kan memiliki tujuan dan misi tertentu, dan itu hak mereka. Kalau kita ya biasa saja, siapapun menterinya, siapapun penguasanya, kami hanya sebagai pelaksana siap menerima dan siap melaksanakan. Itu saja. Pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka secara ideal? Kalau sudah diterapkan mungkin sudah ini tahun ketiga kalau di SD 11. Kalau ideal mungkin harus bertanya kepada orang lain kali ya. Kalau kami sebagai pendidik di SD Negeri 11 mungkin sudah semaksimal mungkin supaya pelaksanaannya itu ya ideal. Tapi untuk kami bilang ideal atau tidaknya, saya mungkin belum pantas ya mengatakan ideal tuh. Jadi mungkin kalau yang jelas kami sudah semaksimal mungkin melaksanakannya sesuai dengan aturan. Yang pertanyaan selanjutnya, tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum Merdeka? Kalau SD kami biasanya tuh tema lingkungan. Dari situ pengelolaan sampah. Jadi karena dari kelas 1 sampai kelas 6 memang di SD kami pengelolaan sampah itu terus berulang, dari pemilahan sampah sampai ke barang yang jadi dari hasil sampah. Jadi kebanyakan tentang lingkungan dan pengelolaan sampah. Pertanyaan selanjutnya Bu, kalau tidak, apakah Anda tahu kira-kira kapan akan diberlakukan di sekolah Anda? Tentang
Merdeka. Kalau kami sudah 3 tahun terakhir nih, jadi sekitar tahun 2022 atau 2002 tahun ajaran 2022-2023 kami sudah melaksanakan bertahap dari kelas 4, 2-4, kemudian 3-5, terakhir 1 dan 6 kelasnya. Jadi pertama kali 2022-2023 itu kelas 1, kelas 2 dan kelas 4, 2023-2024 kelas 3 dan kelas 5, sedangkan 2000 sekarang ini terakhir kelas 3 dan kelas 6. Pertanyaan yang ke-6, Bu, apakah Anda mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Ya, banyak. Alhamdulillah SD kami ini ada 15 rombel, guru kelasnya 15, ditambah guru agamanya 2, guru olahraga 2, itu semuanya mengikuti pelatihan kurikulum merdeka walaupun secara online lewat webinar yang disediakan oleh PMM yang ada di aplikasi guru. Kalaupun misalkan ia itu sudah berapa kali, tingkatannya apa, dan insight-nya apa yang Ibu dapatkan? Kalau berapa kalinya lupa. Pokoknya dalam setahun tuh mungkin 2 ada ngikutin webinar tuh biasanya. Dan kalau di PMM tuh biasanya itu tergantung guru. Ada guru sudah sampai ke level 6 mungkin, ya tergantung gurunya sih. Kalau saya mungkin baru level berapa kemarinnya, baru dapat sertifikat tuh sekitar 6 sertifikat gitu lah. Nah tuh untuk apa yang kami dapat banyak sekali. Memang disitulah kami disuruh untuk mengikuti webinar online tuh, apalagi di PMN yang ada beberapa modul tentang kurikulum merdeka. Di situ banyak yang dapat kami ambil, banyak sekali tentang pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, kalaupun misalkan itu tidak, alasan apa yang menjadi kendala? Tidak ada sih, kami ikut semua webinarnya, alhamdulillah. Mungkin kendalanya saja sinyal. Karena guru tuh kalau di sekolah kan sambil ngajar tidak mungkin kan, jadi kami nunggu pulang sekolah. Nah pulang sekolah tuh mungkin karena udah capek, kadang tuh ya udah gitu lanjut ke rumah. Nah di rumah tuh kan tidak ada yang tidak punya wifi, ada yang kuotanya terbatas ya, jadi di situ masalahnya. Kami kan kalau di sekolah ngajar dulu, jadi ketika pulang sekolah capek kan, jadi pulang di rumah nanti lanjut di rumah, di situ kendalanya sinyal suka lambat. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, proyek apa saja yang pernah Ibu lakukan? Kami banyak ya, dari SD 11 sudah 3 tahun terakhir. Proyek dari P5 ya, kami sudah pokoknya tentang pengelolaan sampah kami sudah membuat hasil karya dari sampah stik es krim, terus bungkus jajanan itu berupa hiasan dinding. Mungkin di sekolah ada tuh, kalau mau datang ke sekolah kami. Boleh. Yang terakhir tuh kami kemarin ini batik jumputan. Itu daerah ciri khas mengenalkan khas daerah gitu untuk Lubuk. Wow, sangat kreatif ya. Tapi sederhana lah hasilnya, tidak perlu terlalu mewah, mungkin sederhana lah. Ya. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens dapat diimplementasikan dalam pembelajaran? Mungkin kami yang intens itu tentang gotong royong sesama siswa, agar siswa bisa lebih bersatu, mandiri, kritis dan kreatif. Pertanyaan selanjutnya, apakah harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Harapan kami sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Yang jelas perkembangan kurikulum ini sebaiknya sejalan. Jadi dari kurikulum 13, kurikulum merdeka dan selanjutnya itu tuh lebih baik sejalan. Jadi tidak ulang dari nol, tidak lagi keluar lagi dari belakang. Keinginan kami para pendidik mungkin ya, khususnya kami, saya ingin tuh setiap perubahan kurikulum itu sebaiknya sambung menyambung. Jadi tidak ada perubahan yang membuat kaget gitu. Istilahnya kan kalau kaget tuh kan berubah dari nol lagi kita gitu. Tapi kalau sambung menyambung kan enak, seperti kurikulum 13 ke merdeka kan nyambung sebenarnya itu. Jadi tidak ada yang rumit untuk dipelajari. Tapi untuk kedepannya kurikulum nasional
walaupun tadi ya di kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka ada beberapa mata pelajaran hilang, tapi itu tidak jadi masalah karena materinya mungkin lebih sederhana. Nah gitu guys. Itu untuk selanjutnya sih ya harapan kami tidak ada kendala apa-apa, saling sambung menyambung saja. Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Kalau kurikulum Merdeka mungkin sampai dengan kurikulum 2013 tuh banyak memfokuskan ke kreativitas siswa. Jadi kami pendidik tuh lebih memfokuskan kepada perkembangan siswa melalui karakter dia, kan, kemampuan dia apa, bakat dia apa. Jadi situ kami lebih bisa mengontrol. Oh ini siswanya tidak lagi ada milah-milah. Oh ini yang pintar ini matematika berarti pintar, tidak. Semua anak-anak tuh sama, semua berprestasi, semua berbakat. Tinggal kami yang mengarahkan bakatnya itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Interaksi kami lebih ke orang tua ke anak atau ke kawan dan ke, kalau untuk kelas tinggi ya, kalau untuk kelas tinggi 4, 5, 6 tuh lebih ke pendekatan lah, lebih dekat. Karena tidak ada lagi sistem istilahnya memaksa di situ. Kalau untuk anak kelas 1, 2, 3 seperti orang tua kali ke anak ya, lebih ngomong. Gitu aja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memasukkan unsur literasi scientific HOTS P5 ya, scientific HOTS P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang Ibu buat? Untuk implementasinya di dalam modul berarti ya? Ya. Itu ada di setiap poin. Jadi dari tujuan, kemudian dari tujuan pembelajaran sampai kegiatan pembelajaran, di situ dimasukin semuanya tuh. Dari poin yang pertama tadi. Poin yang pertama unsur literasi. Nah, literasi itu kami dimasukkan ke sebelum pembelajaran. Jadi 5 menit atau 10 menit anak sebelum mulai belajar tuh di upper sesi sudah masuk literasi dengan anak berbagai macam cara tergantung guru. Ada yang membagikan buku cerita, anak membacanya. Kemudian untuk kelas 3 mungkin kalau bisa bacanya baca sendiri. Kalau untuk kelas rendah mungkin dibacakan oleh gurunya. Atau juga ada seperti kalau kelas 6, kalau bagi saya khususnya anak tuh ditugasin di rumah dulu baca. Saya kasih buku perpustakaan, tiap satu anak membekali satu buku bebas bukunya, tugasnya di rumah baca. Karena di sekolah mungkin nggak cukup waktu. Ketika di sekolah anaknya menceritakan isi buku yang dia baca gitu, tiap hari. Kemudian setelah anak setelah anak mau menceritakan isi baca singkat sih, pokoknya apa yang dia ingat ceritakan sebisa mungkin tanpa ada pemaksaan. Jadi kalau anaknya pinter hobi membaca, mungkin dia lebih pinter dia mengungkapkan cerita. Tapi kalau bagi anak yang malas membaca, dia sulit memang. Jadi di situ kita lihat, oh ini anaknya karakternya hobi di lapangan, oh ini anaknya karakternya bagus nih, bagian di bahasa tuh udah kelihatan di situ dari literasi. Cuman kendala kami waktunya banyak habis. Literasi itu harus 15 menit jadi 30 menit kadang. Jadi tidak efisien. Nah, pertanyaan selanjutnya, insight yang dapat diberikan kepada mahasiswa, kepada kami calon-calon guru tentang bagaimana pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum. Tentang apa maksudnya? Insight yang dapat diberikan kepada mahasiswa seperti saran yang dapat diberikan kepada kami tentang maksudnya pelaksanaan kurikulum. Iya, tentang pelaksanaan kurikulum mengajar. Kalau pesan kami, khususnya saya sebagai guru, mungkin kepada para mahasiswa itu sebaiknya pelajarilah apa-apa yang tidak ada di kampus. Karena teori di kampus itu akan jauh berbeda dengan di lapangan. Jadi pesan saya, rajin-rajinlah berinteraksi. Kalau Anda sebagai calon guru SD, rajin-rajinlah berinteraksi sama para siswa SD ataupun guru-guru senior yang Anda temui. Karena kebanyakan teori di kampus dengan pelaksanaan di kenyataannya banyak tidak ditemukan yang kenyataan di dalam teori. Cuman teori itu mendukung ketika para guru menyusun program, menyusun modul, itu memang banyak membantu. Jadi sebaiknya para mahasiswa tuh jangan terlalu diam tuh namanya, jangan terlalu introvert. Bergaullah sebisa mungkin. Anggaplah kita ini belajar dimanapun berada,
lingkungan apa saja, jangan takut-takut bertanya. Kalau ketemu dengan siswa-siswa, coba tanya. Di situ kita bisa menilai karakter anak, bermacam-macam karakter anak tuh dengan menegur deh. Anak ini ternyata beda-beda pasti, walaupun adik kita sendiri. Jadi itu saran saya sih, banyak-banyaklah berinteraksi dengan sesuai dengan lingkungan kita. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Anissa atas wawancaranya dan terima kasih juga atas saran yang sudah diberikan. Sama-sama. Baiklah, itu saja wawancara saya bersama Ibu Anissa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.